Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Perkenalkan rekan saya Suci Rahmadani dari SMA PAB 11 Lubuk Pakam. Saya Novi Francisca dari SMK Negeri 1 Tanjung Merawang. Saya Suratik dari UPT SPF SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Novi. Ya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, Ibu hari ini mau melakukan coaching ya sama Ibu Surati. Ya. Nah, untuk melakukan coaching ini, Ibu itu harus sesuai dengan rubrik penilaian, ya kan Bu? Nah, kemudian Ibu juga harus sesuai gitu kan, bagaimana tahapan-tahapan coaching tadi, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya kalau coaching itu harus sesuai dengan alur tirta, ya kan Bu, yang mana ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab. Nah, kemudian Bu, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa juga harus Ibu sesuaikan dengan prinsip coaching yang mana diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, sebelum Ibu mulai dengan Bu Surati melakukan coaching, saya beri pertanyaan dulu nih buat Ibu, ya kan? Pertanyaannya itu yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat coaching nanti itu ialah diantaranya kehadiran penuh atau presence, baru mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, ya bagus ya Bu ya. Jadi kompetensi yang Ibu kembangkan tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, kemudian yang kedua ini Bu, saya ingin bertanya lagi. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan gitu? Secara spesifik itu Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mana, Bu? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu ialah mendengarkan secara aktif. Untuk kemampuan saya dalam mendengarkan coachee saya bercerita atau menemukan ide-ide baru dari masalah yang dihadapinya. Oke, bagus ya Bu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga itu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching saat ini, Bu? Indikator itu yang ingin saya kembangkan diantaranya supaya coachee saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah yang tepat yang akan dia lakukan setelah coaching ini. Oh, sudah baik, sudah bagus ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching ini, Bu? Yang sudah saya persiapkan Bu untuk melakukan coaching ini diantaranya menyusun pertanyaan terbuka, kemudian menyediakan tempat yang nyaman, yang adem, berikan snack, kan Bu. Kalau Bu, kehadiran penuh pada si coaching. Oke, bagus ya Bu ya. Ibu sudah mempersiapkannya, kemudian Ibu juga mempersiapkan pertanyaan yang berbobot pastinya, dan mudah-mudahan Ibu lancar dalam melakukan coaching sama Bu Surati. Semoga apa yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dicapai terlaksana ya Bu ya, dengan baik ya. Oke, baiklah, langsung saja lah Ibu coaching bersama Ibu Surati. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Surati. Waalaikumsalam Bu Novi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana kegiatan Ibu hari ini tadi di sekolah? Menyenangkan kah? Atau sedih kah? Atau kurang semangat? Iya,
Kegiatan hari ini Bu cukup menyenangkan, walaupun di sela-sela kesibukan kita yang sedang menyusun demonstrasi kontekstual ini Bu. Jadi cukup menyenangkan dan sibuk seperti itulah Bu. Ya agak-agak sibuk lah ya Bu. Iya. Mengerjakan tugas. Ya Bu, saya dengar Ibu di sekolah kesibukannya salah satunya selain ikut CGP juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, giatnya seperti itu. Bisa nggak Ibu ceritakan pada saya bagaimana sih kegiatan Ibu di pembelajaran berdiferensiasi? Ya, kegiatan saya di sekolah yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama langkah awal yaitu mengadakan asesmen ya Bu ya. Mengadakan asesmen supaya apa? Supaya kita tahu ya kan minat belajar siswa, kemudian tingkat kebutuhannya seperti itu. Maka kita bisa tahu apa seharusnya yang kita berikan kepada siswa tersebut sebelum kita melanjutkan pembelajaran seperti itu Bu. Gitu ya Bu, berarti bisa saya ambil tadi Ibu harus membuat asesmen pembelajaran dulu ya Bu sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Bagaimana sih Bu cara menerapkannya pembelajaran berdiferensiasi itu tujuannya untuk apa gitu? Salah satunya yaitu tujuannya supaya pembelajaran itu menarik ya kan Bu, menyenangkan, jadi tidak monoton seperti itu. Jadi kenapa? Karena masing-masing siswa itu punya kemampuan ya yang berbeda, punya minat yang berbeda, punya bakat yang berbeda, juga sudah pastilah punya kebutuhan juga yang berbeda seperti itu. Gitu ya Bu, berarti kita gurunya harus bisa menyesuaikan ya Bu ya dengan kondisi keadaan siswa yang berbeda-beda seperti itu nanti. Oh, begitu. Lalu siapa saja sih Bu yang terlibat di dalam komunitas pembelajaran berdiferensiasi itu Bu? Iya, sudah pasti akan Bu, saya juga rekan guru yang lain, juga terkhusus kepala sekolah seperti itu. Apakah tidak melibatkan orang tua siswa? Oh ya, sudah pasti Bu melibatkan orang tua siswa juga. Itu peran apa sih Bu, peran orang tua di dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu? Peran orang tua di sini cukup penting ya Bu ya. Kenapa? Karena kalau kita saja yang mengarahkan ke siswa, kemudian orang tua juga cuek, sudah pasti tidak ada perkembangan seperti itu. Contoh kan Bu, ada juga dalam kelas itu ada siswa, salah satu siswa dari 35 itu ada juga yang tidak bisa membaca. Contohnya. Yeah. Sudah pasti kita kewalahan ya kan Bu untuk meneruskan pembelajaran berikutnya. Yeah. Nah, maka salah satunya ya kita hubungin orang tua ya kan Bu. Ya pastilah istilahnya keterlibatan orang tua itu sangat diperlukan. Berarti orang tua harus mendukung kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Bu untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Kalau begitu Bu, ada nggak kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika menjalankan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, Bu, pastinya ada ya kan Bu ya. Contoh tadi yang tidak bisa membaca itu sudah pasti jadi kendala kita, ya kan. Jadi kita sarankan ke orang tua supaya anaknya bisa membaca terlebih dahulu. Barulah. Tapi walaupun seperti itu, kami juga mengadakan yaitu les membaca setelah pulang sekolah. Seperti itu kendalanya ya kan. Memang ada juga orang tua yang kurang berperan aktif ya dalam kegiatan tersebut juga, kendalanya seperti itu. Itu berarti kendala yang Ibu hadapi itu selain dari orang tua yang kurang mendukung, juga anak-anak yang belum bisa mengikuti pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Jadi kalau misalnya dari segi yang lain, misalnya dari media atau sarana seperti itu sudah mendukung. Sudah Bu, alhamdulillah. Caranya yaitu dengan saya memutar video ya kan, kemudian pembelajaran disampaikan lewat gambar seperti itu kan. Yang pertama tadi diajak mereka menonton video pembelajaran, kemudian dengan gambar-gambar yang ditunjukkan. Oke ya Bu, nanti nggak ada masalah yang lain lagi selain itu Bu?
minat ikat lah Bu. Minat siswa itu ya Bu ya. Minat siswa Minat ya. siswa untuk mengikuti pembelajaran, karena kadang kalau misalnya dia berbeda-beda perasaannya pun mungkin dibedain gitu dari temannya kali ya Bu. Oh gitu. Jadi lalu kira-kira apa sih yang akan Ibu lakukan mengatasi masalah yang Ibu hadapi tadi? Ya. Adapun masalah-masalah yang saya hadapi itu yaitu caranya yaitu saya berkomunikasi kepada rekan guru, kemudian saya berkolaborasi dengan kepala sekolah juga, kemudian juga saya membaca atau menonton video-video yang ada di PMS. Kebetulan di sekolah juga kepala sekolah lagi menggalakkan yaitu kegiatan kompel, yaitu kelompok belajar di SMP Negeri 2 Jadi ada ide-ide baru gitu Bu yang dilakukan selain dari berkonsultasi atau berkolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah. Berarti ada cara-cara lain seperti tadi Ibu bilang apa? Membuat kelompok belajar. Oh, kelompok belajar. Apa itu Bu kelompok belajar? Kelompok belajar yaitu tentang aksi nyata seperti itu. Kemudian tentang pembuatan perangkat ajar seperti atau modul ajar seperti itu. Oh begitu ya Bu. Berarti kalau ada nggak gagasan yang lain yang ingin Ibu kembangkan untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu Pak? Gagasan yang ingin saya tambahkan yaitu Ibu, saya harus terlebih dahulu memahami cara penerapan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan prosedur. Kalau begitu harapan Ibu apa sih ke depannya setelah Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini? Harapan saya sudah pasti akan pembelajaran ini semakin bagus, kemudian semakin menarik, ya kan Bu, dan menyenangkan bagi peserta didik saya. Oh, seperti itu ya. Jadi aksi yang akan Ibu lakukan setelah ini apa? Saya terus belajar ya kan Bu, menggali informasi terkait pembelajaran berdiferensiasi. Oh, baik, jadi harus terus belajar. Contohnya juga dengan mengikuti kegiatan guru penggerak ini ya Bu ya. Iya. Baik, sekali lagi, ada nggak sih Bu hal-hal penting atau pesan yang Ibu dapatkan dari kegiatan ini gitu? Dari kegiatan ini saya memperoleh banyak ilmu, kemudian saling berkolaborasi dengan rekan sesama CGP, kemudian bisa mendapatkan informasi terkait yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kalau begitu ada komitmennya setelah ini? Komitmen yang saya lakukan adalah boleh tahu komitmennya yang setelah ini Ibu harus lebih semangat lagi harus lebih semangat lagi untuk menggali informasi, berbagi kepada rekan sejawat, kemudian kepada siapa saja seperti itu. Oke, baik, memperbanyak literasi lah Bu ya. Oke, baik ya Bu, saya simpulkan berarti dari percakapan kita hari ini ya tentang pembelajaran berdiferensiasi, masalah-masalah yang Ibu temukan di kelas, diantaranya tadi minat bakat anak yang kurang, terus dukungan dari orang tua punya kurang ya Bu. Langkah-langkah yang sudah Ibu ambil berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, dengan mengikuti kegiatan CGP. Nah, tindakan yang akan Ibu lakukan selanjutnya adalah ingin terus belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah Bu, kalau seperti itu terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi hari ini atau melakukan coaching hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harapan kita bisa ketemu lagi Bu, kalau misalnya ada yang ingin Ibu sampaikan, Ibu boleh menghubungin saya atau mau WA saya gitu ya Bu, biar kita sharing-sharing. Baik Bu, terima kasih Bu. Nah, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching ya Bu ya sama Ibu Surati ya. Ibu sudah mengcoaching Ibu Surati tadi ya Bu ya. Nah, terkait tadi Ibu sudah melaksanakan coaching,
saya ingin bertanya nih sama Ibu Novi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, indikator yang saya dapatkan dari hasil coaching tadi hari ini sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu pertama menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, bagus ya Ibu, bagus sekali Ibu ya. Tadi Ibu udah melakukan coaching sama Ibu Surati ya, ini juga sudah sesuai dengan tahapan-tahapan alur Tirta tadi, di mana Ibu sudah di tahapan coaching itu sudah ada tujuannya, identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya, dan yang terakhir itu ada tanggung jawabnya, bagaimana tindak lanjut untuk proses coaching tersebut ya. Bagus ya Bu, bagus sekali. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya sama Ibu Novi nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi Ibu laksanakan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu diantaranya ialah kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga lebih banyak menggali ide-ide dari coaching. Oke, bagus ya Bu, bagus sekali ya. Ya, mudah-mudahan dengan Ibu melakukan coaching tadi ya, semoga apa yang menjadi tujuan Ibu bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa diterapkan dengan baik. Oke, mungkin itu saja ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar Bu Surati? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, udah lama kita nggak jumpa ya Bu. Gimana perasaannya hari ini Bu? Alhamdulillah, I'm very happy. Senang deh dengar ya Bu. Iya, katanya hari ini Bu mau coaching dengan Bu Suci ya Bu. Iya, Bu. Seperti itu berarti hari ini tujuan saya di sini Bu, saya ingin melihat atau mengamati bagaimana Ibu melakukan coaching bersama Ibu Suci gitu. Karena kan sebagai coach Ibu memiliki tugas-tugas tertentu ya kan Bu. Yang pertama itu harus mengetahui alur percakapan dalam coaching, yaitu alur Tirta, yang diantaranya itu ada tujuan, ada identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh si coaching nantinya. Kemudian yang harus Ibu ingat juga, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut bisa merespon dan menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan kepadanya. Kemudian yang harus diterapkan juga Bu, prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi yang dimiliki oleh si coaching. Kemudian Bu, sebelumnya saya ingin nanya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching nanti Bu? Tentunya dalam proses coaching itu yang diperlukan yaitu present ya Bu ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif ya dari masalah-masalah si coach tadi, kemudian memberikan pertanyaan juga yang berbobot dan terbuka seperti itu. Begitu ya Bu, berarti Bu sudah memahami apa saja kompetensi yang harus dikembangkan ya Bu. Lalu Bu, kompetensi mana sih yang ingin dikembangkan secara spesifik, yang ingin Ibu ketahui dari si coach ini? Yaitu saya harus mendengarkan si coach secara aktif. Jadi berarti Ibu harus mendengarkan dan sehingga mengetahui apa yang disampaikan ya Bu. Lalu indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Ibu dalam kegiatan coaching kali ini? Saya ingin menemukan yaitu solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach saya. Berarti Ibu harus bisa menemukan ide-ide baru ya Bu dari si coaching yang Ibu coaching nanti. Lalu apa saja sih Bu yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching hari ini? Adapun persiapan yang sudah
saya lakukan yaitu menyusun pertanyaan yang berbobot, kemudian menyediakan tempat yang aman dan nyaman supaya proses coaching tersebut berjalan dengan lancar. Baik Bu, berarti sudah dipersiapkan pertanyaannya untuk coaching, lalu tempat yang nyaman juga ya Bu, waktu ya Bu ya, sediaannya. Oke, baiklah Bu, kalau seperti itu saya bisa mengamati dari sini apa yang akan Ibu coaching yang Ibu lakukan oleh Bu Suci nantinya. Baik Bu, silakan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar Bu Suci? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Suci, saya dengar Ibu punya masalah nih tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira apa ya Bu yang menjadi permasalahan bagi Ibu mengenai pembelajaran berdiferensiasi? Baik, Bu. Iya, Bu. Ya, saya ingin melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Bu. Cuman ada masalah yang saya hadapi di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kan kita harus mengelompokkan siswa gitu ya Bu ya, sesuai dengan minat dan bakatnya dan sesuai dengan gaya belajarnya, profil belajar siswa gitu ya Bu. Jadi ada kendalanya di situ Bu, di mana siswa tersebut belum paham dan masih kurang untuk dikelompokkan seperti itu. Jadi itu Bu. Dari yang Ibu utarakan tadi ya kan, bahwa siswa itu kurang memahami seperti itu. Kemudian langkah-langkah apa yang Bu Suci lakukan untuk menerapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi? Oke, baik Bu. Jadi langkah-langkah yang saya terapkan itu yang pertama, saya melakukan pemetaan pada murid yang dimana saya melakukan tes diagnostik gitu kan, supaya saya tahu mana siswa yang berkebutuhan secara visual, audiovisual, dan kinestetik. Jadi itu langkah awal saya Bu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu saya juga akan mengamati bagaimana profil mereka, minat dan bakat mereka, kemudian gaya belajar mereka gitu Bu. Jadi supaya saya juga nanti terlaksana dengan baik lah Bu proses pembelajaran berdiferensiasi. Langkah-langkah yang dikerjakan sudah pasti pastinya ya Bu ya. Kemudian apakah ada Bu hambatan-hambatan terkait yaitu pelaksanaan atau penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan pada saat ini? Ya, hambatan yang saya alami itu ya Bu, yang pertama itu kalau dari siswa yang seperti yang sudah saya ceritakan tadi ke Ibu, kalau dari siswa itu mereka kurang paham gitu kan, dan sedikit kurang tertarik gitu ya Bu, karena mereka sebelumnya mungkin belum pernah gitu kan melakukan pembelajaran diferensiasi ini gitu kan. Jadi siswa juga kurang memahaminya gitu kan, jadi agak sulit untuk mengelompokkan siswa-siswa tersebut. Dan untuk dari rekan sejawat itu juga belum tertarik Bu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, untuk menerapkannya di kelas. Jadi saya agak kesulitan karena nggak ada kolaborasi antara saya dan rekan kerja Bu. Jadi mereka belum tertarik untuk melakukannya. Jadi itu sih Bu hambatan yang saya alami. Baik Bu Suci, hambatannya banyak ya Bu ya, dari siswa sendiri, kemudian dari rekan sejawat, juga mungkin kurang koordinasi juga ya Bu dengan orang tua, karena memang pembelajaran berdiferensiasi itu memang harus terlibat semuanya ya Bu ya, supaya pembelajaran tersebut terlaksana dengan baik. Kemudian Bu, apa upaya Ibu ya menghadapi hal tersebut? Upayanya apa? Ya, baik Bu, saya berupaya semaksimal mungkin ya Bu, supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa terlaksana dengan baik, yang dimana saya harus
bisa mendekatkan diri kepada siswa, kemudian bisa mengarahkan mereka sesuai minat dan bakat mereka, dan kemudian berusaha untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat supaya rekan sejawat itu mau dan tertarik untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi supaya bisa diterapkan di kelas dan juga untuk kemajuan siswa juga, Bu. Baik, Bu. Wah, sudah bagus sekali ya, Bu, yang Ibu lakukan, yaitu terkait yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dukungan siapa saja, Bu, yang Ibu Suci butuhkan dalam hal tersebut? Ya, yang pastinya dukungan itu sangat saya butuhkan ya, Bu, terutama dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat itu sangat saya butuhkan, karena kalau tidak ada dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat akan sulit untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Dan pastinya murid juga yang harus mendukung penuh gitu supaya mereka juga paham dan tertarik untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Bagus sekali ya, Bu Suci. Harapan Ibu ke depannya apa itu? Dengan terlaksananya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Rencana Ibu ke depannya seperti apa? Ya, jadi rencana saya itu terutama itu saya bisa gitu, Bu, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, bisa sukses gitu melaksanakannya, di mana siswa itu tertarik gitu kan untuk bisa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka, di mana mereka juga kan ada yang audiovisual, visual, dan kinestetik. Jadi harapannya mereka paham dan mereka juga sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu dapat gitu, sesuai dengan harapan dari tujuan pembelajaran. Baiklah, Bu, Ibu Suci sudah banyak ya memberikan terkait pemahaman yaitu atau cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ini aja, Bu Suci, cukup, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik ya, Bu. Tadi Ibu baru saja melakukan coaching dengan Ibu Suci. Gimana, Bu, hasilnya memuaskan kah? Ya, alhamdulillah, Bu, coachingnya berjalan dengan baik. Bu Suci begitu semangat ya dalam pelaksanaan coaching tersebut. Baik ya, Bu ya. Apa saja sih, Bu, yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, Bu. Ada pun indikator yang sudah kami peroleh yaitu dari coaching tersebut, yaitu Bu Suci telah melakukan yaitu saya sudah melakukan yaitu menggali pertanyaan-pertanyaan dari Bu Suci secara terbuka ya, Bu ya. Nah, seperti itu, dan pertanyaan-pertanyaan itu telah diutarakannya dengan baik. Baik sekali ya, Bu. Berarti sudah sesuai ya, Bu, dengan alur cerita tadi ya, Bu. Tadi saya pun mendengarkan sudah ada menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah. Saya dengar tadi rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya, kemudian tanggung jawab yang akan Ibu Suci lakukan. Lalu ada nggak hal-hal penting yang Ibu peroleh dari proses coaching tadi? Hal yang terpenting yaitu dari proses coaching itu adalah menggali pertanyaan ya, Bu, yang berbobot, kemudian Bu Suci juga memahami ya apa yang menjadi permasalahan dari Bu Suci tadi terkait yaitu perencanaan atau penerapan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Oke, baik, Bu. Berarti dari hasil coaching tadi yang Ibu dapatkan, Bu Suci tadi jadi mengetahui lah potensi yang ada dalam dirinya untuk melakukan pembelajaran
pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya seperti itu ya Bu. Berarti kompetensi apa sih yang tadi Ibu dapatkan selain ini tadi? Kompetensi yaitu mendengarkan, Ya. ya, kemudian literasi, kemudian apa namanya, pertanyaan yang berbobot. Oke, baik sekali Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah melakukan coaching pada Bu Suci tadi. Bagus sekali dan mungkin kedepannya lebih ditingkatkan lagi refleksi atau umpan balik dan umpan baliknya gitu ya. Jadi kita bisa sambil sambil bertukar pikiran gitu ya. Oke baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya. Apa kabar Bu Suci? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Bu Suci akan melakukan coaching sama Ibu Novia. Nah, di sini Bu Suci juga harus lebih mengetahui yaitu tentang rubrik penilaian sebelum melakukan coaching. Ya kan Bu? Yaitu berdasarkan alur tirta. Yaitu salah satunya yaitu tujuan atau identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Terkait itu Bu Suci, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coach dan bagaimana coach merespon dari pertanyaan si coach tadi. Kemudian prinsip coach itu juga terdiri dari yaitu kemitraan, ya, kemudian proses dan memaksimalkan kompetensi. Nah, di sini Bu Suci pertanyaannya adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching saat ini Bu Suci. Ya baik Bu, terima kasih. Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu adalah presence, ya, kehadiran penuh Bu, dan kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi itu yang ingin saya kembangkan Bu. Ya, Bu, ya. Kemudian kompetensi apa yang ingin Bu Suci kembangkan ya secara spesifik dari observasi tersebut? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik lagi yaitu tentang memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi untuk proses coaching itu saya ingin lebih mengembangkan bagaimana bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu. Jadi seperti itu. Bu Suci. Jadi memang sebelum kita harus bisa ya Bu Suci ya menggali, kemudian itu namanya apa? Memancing ya Bu ya, memancing supaya yang kita coaching itu tadi keluar unek-uneknya ya Bu ya. Nah, seperti itu. Kemudian apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching yaitu berdasarkan alur kita Bu Suci? Ya, baik Bu. Jadi saya sudah mempersiapkan untuk proses coaching ini ya Bu ya, yang dimana saya sudah menyiapkan pertanyaan yang berbobot, kemudian saya sudah menyiapkan tempat yang nyaman, yang aman, supaya proses coaching itu berjalan dengan baik Bu. Kalau begitu bisa lah dilaksanakan ya proses coaching Bu Suci dengan Ibu Novia. Baik Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam Bu Suci. Oke, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Maaf ya Bu mengganggu waktunya sebentar. Ya, jadi saya ingin ini nih Bu, ingin berdiskusi dan ingin bertanya. Jadi tujuan saya memanggil Ibu ini, saya lihat Ibu kan banyak nih kegiatannya, terutama di CGP ini gitu kan. Kemudian Ibu sibuk dengan kegiatan gitu kan Bu ya di CGP ini. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Bu, katanya Ibu mau berdiskusi juga dengan saya kan Bu, gitu kan Bu? Ya, Ibu ingin mencari solusi juga kan dengan saya? Ya, oke, baiklah. Nah, jadi Bu, selama Ibu ikut CGP ini,
yang paling utama itu tujuan ibu itu apa untuk mengikuti CGP? Tujuan saya ikut CGP ini adalah untuk menambah ilmu, pengetahuan, menambah teman, dan menambah mengetahui hal-hal baru di dunia pendidikan gitu Bu. Karena saya merasa sangat kurang informasi tentang kurikulum Merdeka terutama. Oke, baik ya Bu, bagus sekali ya Bu. Jadi Ibu tadi tujuannya ingin menambah ilmu tadi ya Bu, ingin mengembangkan kompetensi Ibu ya. Nah, kemudian Bu, bagus sekali tuh ya. Nah, kemudian bagaimana kegiatan CGP Ibu saat ini? Kegiatan CGP saya saat ini lumayan padat Bu, karena banyak tugas DNS, begitu kegiatan loka karya, begitu kegiatan pendampingan individu, yang harus berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan juga di sekolah, seperti itu Bu. Ya, banyak lah Bu kegiatannya. Oke, baik ya, bagus sekali ya Bu ya. Nah, kemudian ini Bu, adakah pengalaman yang berbeda Bu setelah Ibu mengikuti CGP ini? Apa yang Ibu dapatkan? Pengalaman saya saat setelah mengikuti CGP ini banyak Bu yang berbeda. Pertama saya dapat teman baru ya kan Bu, terus dapat pengalaman-pengalaman baru seperti loka karya itu, mengerjakan tugas-tugas RMS yang tadinya saya itu sama sekali nggak tahu tentang kurikulum Merdeka, karena kan saya Bu guru BK, saya nggak masuk kelas, jadi saya tuh bingung mau diapain sih sebenarnya ini gitu kan. Tapi alhamdulillahnya karena saya ikut CGP, jadi saya tahu oh, ternyata kurikulum Merdeka itu udah seperti ini berpihak kepada murid, misalnya baru disiplin positif dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang saya dapatkan yang berbeda gitu. Terus cara merestitusi siswa yang bermasalah, yang biasanya saya menghukum gitu. Oke, baik sekali ya Bu, bagus sekali ya kegiatannya. Nah, menurut Ibu ini dukungan apa saja yang dibutuhkan agar kegiatan CGP Ibu ini berjalan dengan lancar? Yang saya butuhkan saat ini ya dukungan dari kepala sekolah, dari teman-teman sejawat, yang rekan-rekan guru BK dan guru-guru yang lainnya Bu, semua guru yang ada di sekolah itu. Karena kan sekolah kami cukup besar juga, banyak jumlah gurunya. Kadang kalau kita nggak kerjasama, nggak tahu guru gitu, nggak mereka tuh nggak mendukung kita kalau kita tuh nggak tahu kita tuh sedang melakukan program guru penggerak gitu. Jadi kita harus dapat dukungan dari teman-teman kita yang lain juga. Contohnya dalam mengerjakan tugas ini saya harus izin dulu, kan mereka harus memberikan izin saya untuk ngerjain tugas keluar gitu. Oke, baik ya Bu. Nah, kemudian ini Bu, di dalam guru penggerak itu Bu, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak ini Bu? Ya, salah satunya kompetensinya adalah kompetensi sosial, terus kompetensi berkolaborasi dengan rekan yang lain, kompetensi itu lah Bu, kreatif, reflektif, juga mampu merefleksikan seperti itu. Bagus sekali ya Bu ya. Sepertinya diskusi kita hari ini menarik ya Bu tentang kegiatan Ibu di CGP ini. Nah, kemudian Bu, kan Ibu nih sibuk nih melakukan kegiatan CGP. Pasti ada kendala ya kan Bu? Apa saja sih kendala yang Ibu alami selama kegiatan CGP ini? Kendala-kendalanya yang saya hadapi itu Bu, kalau misalnya saya ini kan nggak masuk kelas gitu, nggak ada jam pelajaran masuk kelas, jadi agak sulit bagi saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu, karena kan saya nggak ada jamnya, jadi mau membuat keyakinan kelas tuh belum bisa gitu. Namun salah satu yang bisa saya lakukan itu ya dengan membuat disiplin positif, budaya positif di sekolah, menerapkan konstitusi seperti itu. Jadi kendalanya itu ya itu karena masuk kelas tadi, jadi nggak bisa menerapkan di siswanya secara sepenuhnya. Oke, baik ya Bu ya. Nah, tadi Ibu sudah menceritakan kendala-kendala yang Ibu alami. Nah, dari kendala-kendala itu Bu, apa ini solusi yang bisa Ibu temukan untuk mengatasi kendala tersebut? Salah satunya itu tadi berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan wali kelas, karena kelas yang saya ampu itu kan ada beberapa 7 kelas itu Bu. Saya masuk ke WA grup kelasnya, jadi setiap ada siswa dan ke WA grup orang tua juga gitu. Jadi kalau ada siswa yang permisi, yang izin atau apa, saya bisa langsung berkomunikasi dengan wali kelas dan orang tuanya gitu. Jadi saya melakukan pendekatan dengan siswa dengan cara masuk ke grup mereka, juga
dengan tegur sapa salam di depan gerbang, terus juga dengan mengganti hukuman dengan restitusi misalnya, karena kan saya tiap pagi di gerbang Bu, jadi sebelum siswa masuk saya yang menyalami siswa gitu, dan sampai yang siswa terlambat, jadi hanya disitulah saya berlakukan pembelajaran berdiferensiasi dan yang lainnya tentang CGP ini Bu. Nah, selain yang sudah Ibu lakukan tadi, apakah ada tindakan lain atau solusi lain untuk mengatasi kendala Ibu yang Ibu alami saat ini? Nah, kendala itu untuk mengatasi itu salah satunya dibantu oleh koordinator BK juga Bu, koordinator saya. Ya dia sangat mendukung juga gitu. Dengan saya ikut CGP jadi banyak pengetahuan yang saya dapatkan. Salah satunya dengan kami membuat gerakan sekolah seperti cita-cita kepala sekolah, visinya adalah gerakan sekolah menyenangkan. Jadi kami buat GSM. Nah, salah satunya buat kegiatan anti perundungan atau program ROADS dari sekolah. Jadi kami membentuk agen perubahan itu dari siswa untuk mencegah perundungan. Jadi saya dimasukkan sebagai panitia juga gitu di dalamnya bersama tim BK yang lain. Jadi bisa membantu saya mencegah perundungan dengan program CGP tadi berpihak kepada masyarakat. Jadi Bu, setelah melakukan setelah Ibu menemukan solusi nih ya kan, Ibu sudah menemukan solusi yang Ibu lakukan ya untuk mengatasi kendala tersebut. Jadi komitmen apa yang Ibu jalankan untuk bisa lebih komitmen lah dalam melakukan CGP ini? Harus lebih semangat lagi lah Bu, lebih semangat lagi, belajar dari teman-teman yang lain yang sudah mengaplikasikannya di sekolah-sekolahnya, memperbanyak literasi tentang program guru penggerak seperti itu Bu. Oke, bagus sekali ya Bu. Jadi untuk harapan kedepannya supaya Ibu jadi CGP yang diinginkan atau yang CGP yang sesuai lah dengan yang Ibu harapkan itu apa? Caranya ya dengan harapan saya setelah lulus dari CGP ini saya bisa menjadi seseorang yang berguna lah di lingkungan saya, membawa perubahan, menjadi agen perubahan di situ. Jadi tanpa disuruh pun saya sudah melakukan disiplin positif gitu, tanpa dimonitoring oleh kepala sekolah, tetap saya lakukan karena kesadaran saya sendiri gitu, bukan karena CGP lagi. Oke, baiklah ya Bu. Jadi itu tadi ya, Ibu tadi sudah menceritakan masalah kendala-kendala yang Ibu hadapi, kemudian Ibu sudah juga menemukan solusinya ya kan. Semoga kedepannya apa yang Ibu harapkan dan apa yang Ibu inginkan bisa terlaksana dan bisa diterapkan dengan baik ya Bu ya. Oke, mungkin ini sajalah yang bisa kita diskusikan hari ini ya kan Bu. Semoga kedepannya bisa kita tindak lanjuti lagi untuk coaching yang berikutnya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diskusi kami melaksanakan yaitu coaching kepada Ibu Novi, kemudian Bu Novi juga sudah menceritakan ya kan kendala-kendalanya, masalahnya dan juga harapannya. Juga di situ Bu Suci juga sudah menggali informasi ya terkait permasalahan yang dialami oleh Ibu Novi. Kemudian Bu Suci selanjutnya bagaimana atau apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Suci. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan itu yaitu saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Novi yang dimana proses coaching tersebut sudah sesuai dengan alur tirta Bu, yang dimana sudah ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Mungkin itu aja Bu. Kemudian Bu Suci secara ini ya coaching Ibu sudah melakukannya sesuai dengan alur. Kemudian apakah Ibu telah mendapatkan apa yang menjadi tujuan Ibu? Oke, baik Bu. Ya, saya sudah mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari coaching ini Bu, di mana coach telah menceritakan permasalahannya dan dia sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut dari
kami coaching tadi Bu. Jadi semua masalah atau permasalahan itu sudah ada solusinya tersendiri dari coaching tersebut. Ya, begitu sekali ya kan Bu. Kemudian hal-hal apa yang diperoleh dari proses coaching yang terjadi antara Ibu Suci dengan Ibu Novi tadi? Ya, jadi hal-hal yang saya peroleh itu Coach Bu Novi tadi sudah menemukan gitu Bu, solusi dari permasalahan dia tersebut. Jadi dia kedepannya akan menerapkan dari yang dia temukan solusi tersebut. Gitu. Kemudian kompetensi apa Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tersebut? Ya, kompetensi yang ingin dikembangkan lagi di mana dalam melakukan coaching lebih baik lagi dalam melakukan alur tirta, jadi dia sesuai dan tersusun sesuai dengan alur tirta tersebut. Dan kita memberikan pertanyaan yang berbeda. Iya Bu, pertanyaan juga. Dan kita juga bisa berbagi ya kan dari si nah, mungkin ini aja ya Bu ya yang bisa kita sampaikan. Kemudian saya ucapkan terima kasih Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.